Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini sekali lagi kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ini bukan hari Minggu, saudara. Ini adalah hari istimewa, hari khusus di mana kita sebagai umat Tuhan, kita boleh memperingati satu peristiwa yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini kita memperingati peristiwa naiknya Tuhan Yesus kita kembali ke rumah Bapa di surga. Kita tahu bersama bahwa Tuhan kita naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita untuk kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa. Kita akan mohon berkat Tuhan atas ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat bagi setiap kami. Bahkan Engkau Allah yang baik untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh sekali lagi datang ke hadapan-Mu. Kami boleh datang beribadah. Kami memperingati satu peristiwa yang bersejarah. Satu peristiwa yang luar biasa di dalam kehidupan iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami. Engkau memimpin setiap kami mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya hanya kuasa Tuhan saja yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali. Mari jemaat yang sekasih, saatnya kita datang kepada Tuhan. Tuhan sudah naik ke surga buat kita semuanya. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Saatnya kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan. Besaran ajaib karya Tuhan, sebab apa yang telah Tuhan sudah. Besaran ajaib karya. Jalanmu,
dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang kasih, sama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita meninggikan namanya, kita memujikan namanya, berikan sorak-sorai yang lebih lanjut buat Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
silakan duduk kembali. Mari saya berikan waktu, kita sama-sama memberikan persembahan buat Tuhan. Kita mau mengalihkan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita juga menyiapkan hati kita. Sudahkah kita siap sedia saat Tuhan datang kedua kalinya? Sudahkah kita siap menghadapi kedatangan Tuhan? Mari kita siapkan hati kita. Sudahkah kita siap sedia menghadapi kedatangan
Puji nama Tuhan, saudara. Saudara, di dalam kesempatan ini yang menyampaikan firman Tuhan bukan saya, tetapi rekan atau lebih tepatnya senior kami berdua yang akan bersama-sama membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini. Beliau adalah Pendeta Jimmy Lucas dan beliau melayani di Jakarta. Di dalam kesempatan peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, beliau boleh bersama-sama membagikan berkat firman Tuhan kepada kita sekalian. Biarlah kita boleh bersama-sama memperhatikan, kita menyimak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dan setiap kita boleh mendapatkan berkat atasnya. Waktu dan tempat kepada Pendeta Jimmy Lucas, saya persilahkan. Shalom, Jemaat Gereja Pantai Costa Immanuel di Pasuruan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda melalui kesempatan kali ini. Saya Pendeta Jimmy Lucas. Mari kita bersama-sama mempelajari firman Allah. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia dan limpah rahmat Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami rindu Roh Kudus berbicara pada kami pribadi lepas pribadi. Melalui firman Tuhan yang kami baca dan firman Tuhan yang akan kami pelajari penguraiannya. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan kami boleh hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Ini seluruh doa dan permohonan kami. Kami angkat, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil peritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa peritanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa peritanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia bisnis, di dalam dunia kerja, ada satu pepatah bunyinya begini, Bapak Ibu Saudara. Planning and preparation prevent poor peace performance. Perencanaan dan persiapan mencegah penampilan yang buruk. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah istilah yang umum digunakan. Kalimat ini menunjukkan pentingnya membuat persiapan. Tanpa persiapan yang baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan menunjukkan tampilan yang buruk. Kita akan memberikan hasil kerja yang buruk. Kita akan menunjukkan performa yang buruk. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, persiapan dan perencanaan yang baik mencegah penampilan yang buruk. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk belajar mempersiapkan diri dengan baik. I am ready, always ready. Now I am ready, are you ready? Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya selalu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang mempunyai persiapan yang baik? Bagaimana kita membuat persiapan yang baik itu? Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan persiapan yang baik, sedikitnya kita harus memahami 2 prinsip penting. Prinsip pertama yang harus kita pahami adalah, Bapak Ibu, persiapan yang baik dimulai dari memperhitungkan segala kemungkinan. Persiapan yang baik dimulai dari memperhitungkan segala kemungkinan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kelima gadis ini sama-sama menantikan mempelai pria.
Nah Bapak Ibu Saudara, kelima gadis ini atau 10 gadis ini sama-sama menantikan mempelai pria, dan ke-10 gadis ini sama-sama menyiapkan pelita mereka. Nah Bapak Ibu, masalahnya adalah 5 gadis bijaksana menyiapkan pelita mereka lengkap dengan buli-buli berisi minyak. Gadis yang bodoh tidak mempersiapkan buli-buli berisi minyak. Pertanyaannya, kenapa 5 gadis ini bisa mempersiapkan buli-buli berisi minyak? Bapak Ibu Saudara, sebetulnya tidak ada alasan lain Bapak Ibu kecuali sebuah pemikiran logis, pemikiran sederhana. Bapak Ibu Saudara, mempelai pria ada dalam perjalanan menuju mempelai wanita. Logika sederhananya Bapak Ibu Saudara, mungkin saja ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di dalam perjalanan. Mungkin roda pedati rusak, mungkin kudanya sakit, mungkin ada jembatan yang rubuh. Ada banyak kemungkinan yang bisa membuat mempelai pria terlambat. Bapak Ibu Saudara, ada kemungkinan yang harus dipertimbangkan. Nah Bapak Ibu, kelima gadis yang bijaksana ini mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mereka menyiapkan minyak mereka. Mereka menyiapkan buli-buli mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya, kelima gadis yang bodoh Bapak Ibu, sekalipun ada pertimbangan akal sehat, sekalipun ada kemungkinan-kemungkinan mengenai sesuatu yang buruk terjadi, mereka tidak melakukan persiapan apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya gadis-gadis ini disebut bodoh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata bodoh tidak mengacu pada tingkat akademis seseorang, tidak mengacu pada tingkat pendidikan seseorang. Kata bodoh di sini mengacu kepada kesengajaan mengabaikan kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi. Sebaliknya, kata bijaksana di sini juga tidak mengacu pada tingkat pendidikan, tetapi pada kesediaan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan dan membuat perencanaan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persiapan yang baik selalu dimulai dari memperhitungkan semua kemungkinan. Bapak Ibu Saudara, istri saya suka mewanti-wanti anak gadis kami. Bapak Ibu, saya punya seorang anak gadis usianya 12 tahun. Ya Bapak Ibu ya, akan masuk usia 13 tahun. Sudah jadi ABG Bapak Ibu Saudara. Istri saya suka bilang begini, "Nak, kamu kalau pilih jodoh, kalau ada cowok yang deketin kamu, tanya dia punya asuransi atau enggak." Anak saya suka tanya dong, "Kenapa harus punya asuransi?" Bapak Ibu Saudara, istri saya bilang, kalau orang punya asuransi, itu tandanya dia pria mapan karena bisa beli asuransi, dan dia pria yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, kalau orang mempunyai asuransi yang tepat, itu artinya dia sudah mempertimbangkan kemungkinan dia mungkin akan mengalami sakit kritis. Dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia mungkin mengalami sakit yang membuatnya tidak bisa lagi bekerja. Dia mempertimbangkan kemungkinan kalau dia sakit, maka keluarganya tidak akan terpelihara. Nah Bapak Ibu Saudara, orang semacam ini kemudian berusaha untuk mengantisipasi kemungkinan buruk itu dengan membeli asuransi yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang pria bertanggung jawab juga akan berpikir mengenai bagaimana menyiapkan keluarganya kalau dia meninggal. Jadi itu sebabnya dia beli asuransi jiwa, supaya ketika dia meninggal, keluarganya mempunyai sedikitnya warisan secukupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pria, kata istri saya, pria yang punya asuransi itu pria mapan dan pria bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia memahami kemungkinan-kemungkinan dan siap dengan antisipasinya. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang bijak yang mempertimbangkan semua kemungkinan? Bersikap optimis itu penting Bapak Ibu Saudara, bersikap optimis itu penting. Namun ada perbedaan mendasar antara bersikap optimis dengan membohongi diri Bapak Ibu. Misalnya begini, kita tahu bahwa saat ini kita sedang berhadapan dengan bahaya COVID-19 Bapak Ibu. Nah setiap orang bisa saja terinfeksi. Namun Bapak Ibu, ada juga orang-orang yang suka membohongi diri dengan berkata, "Aku nggak mungkin tertular deh, aku nggak bakalan tertular." Bapak Ibu Saudara, masalahnya pernyataan itu dasarnya apa? Atas dasar apa sikap optimis ini muncul Bapak Ibu? Berolahraga? Enggak. Menjaga pola makan? Tidak. Istirahat cukup? Tidak. Punya asuransi? Tidak.
jaga protokol kesehatan seingatnya. Loh, kok bisa yakin bahwa tidak akan tertular COVID-19? Bapak Ibu Saudara, ini namanya nasib-nasiban. Persis sama seperti kelima gadis yang bodoh itu. Bapak Ibu Saudara, jadi apa namanya orang-orang kayak gini? Beriman? Enggak juga Bapak Ibu Saudara, karena Alkitab saja tidak menyebut kelima gadis ini sebagai gadis yang beriman, tetapi menyebutnya sebagai orang bodoh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, iman itu tidak meniadakan akal sehat dan persiapan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, iman menuntut tindakan konkret. Dan salah satu di dalamnya adalah persiapan. Yakobus di dalam Yakobus pasal 2 ayat 18 mengatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, tindakan kita menunjukkan iman kita. Persiapan yang baik Bapak Ibu Saudara menunjukkan sikap iman yang bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu, mari kita membuka mata kita dan menggunakan akal sehat kita Bapak Ibu Saudara. Perhatikan semua kemungkinan yang ada, pertimbangkan semua kemungkinan yang ada, dan lakukan persiapan. Oke? When you understand all of the possibilities, you make preparation, then you can say, I am ready. Are you? Bapak Ibu Saudara, yang kedua Bapak Ibu Saudara, prinsip yang kedua yang perlu kita pahami adalah persiapan yang baik dilakukan dengan perencanaan Bapak Ibu. Jadi persiapan yang baik bukan hanya mempertimbangkan semua kemungkinan, tetapi juga mengantisipasinya dengan perencanaan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 langkah penting dalam setiap perencanaan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, penetapan tujuan. Yang kedua, analisa keadaan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, melakukan tindakan logis untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kelima gadis bijaksana ini mempunyai perencanaan yang baik? Jawabannya iya. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Sebab mereka jelas mempunyai tujuan Bapak Ibu. Mereka punya tujuan yang jelas dan mereka fokus pada tujuan itu. Tujuan mereka adalah menjumpai mempelai pria. Nah Bapak Ibu Saudara, kekuatan fokus ini nampak dari kesiapan mereka. Nah para gadis bijaksana ini juga jelas mempunyai perencanaan yang baik, sebab mereka jelas menganalisa keadaan. Mereka memperhatikan, mempertimbangkan semua kemungkinan-kemungkinan seperti kemungkinan keterlambatan. Mereka memperhatikan keadaan sehingga mereka tahu bahwa di sekitar lokasi ada penjual minyak. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, para gadis bijaksana ini tampak mempunyai rencana yang baik sebab mereka mengimplementasikan rencana mereka dalam tindakan. Apa implementasinya Bapak Ibu Saudara? Mereka menyimpan minyak cadangan di dalam budi-budi yang mereka bawa. Bapak Ibu Saudara, orang tidak bisa mengatakan bahwa dia mempunyai persiapan jika dia tidak punya perencanaan. Perencanaan adalah ekspresi persiapan. Persiapan dan perencanaan berjalan bersama-sama seperti sekeping uang logam. Bapak Ibu Saudara, orang yang siap adalah orang yang membuat perencanaan. Fail to plan is plan to fail. Gagal merencanakan adalah merencanakan untuk gagal. Sederhananya begitu Bapak Ibu Saudara. Orang yang gagal membuat perencanaan, dia sebetulnya merencanakan untuk gagal. Bapak Ibu Saudara, ada sumber yang tidak diketahui siapa, tapi dia mengatakan begini. Plan ahead, it was not raining when Noah built the ark. Rencanakan terlebih dahulu, karena pada waktu Nuh membangun bahtera, tidak ada hujan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Nuh adalah orang yang beriman. Dia percaya apa yang Allah katakan. Dia membuat perencanaan. Dia membangun bahtera, sekalipun pada waktu itu situasinya tampaknya tidak sedang hujan. Jadi Bapak Ibu Saudara, adalah penting untuk membuat persiapan-persiapan. Bapak Ibu Saudara, penting untuk membuat perencanaan-perencanaan sebagai bentuk nyata dari persiapan kita. Bapak Ibu, tema khotbah hari ini adalah I am ready. Are you? Saya siap. Apakah Anda siap? Saya siap. Siapkah Anda? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak Bapak Ibu Saudara. Jawabannya harus dibuktikan melalui perencanaan yang matang. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika seseorang mengatakan bahwa dia siap namun dia tidak mempunyai perencanaan yang matang, dia sebetulnya sedang berbohong. Bapak Ibu, perencanaan menunjukkan persiapan. Perencanaan
menunjukkan kesiapan seseorang. Orang yang membuat perencanaan adalah orang yang siap mengantisipasi keadaan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara jadi begini, apakah kita mempunyai rencana? Bukan pertanyaannya, apakah kita siap? Pertanyaannya berubah menjadi, apakah kita mempunyai rencana? Sebab orang yang mempunyai rencana menunjukkan bahwa dia siap. Nah Bapak Ibu Saudara, apa sih rencana Bapak Ibu untuk masa depan Bapak Ibu? 5-10 tahun ke depan, apa rencana Bapak Ibu? Banyak anak remaja yang saya suka tanya, Bapak Ibu, tujuan hidup kamu apa sih? Jawabannya, nggak tahu. Tujuan hidup kamu apa sih? Jawabannya, nggak tahu. Dan karena mereka nggak tahu, maka mereka berleha-leha sepanjang hari. Mereka santai-santai sepanjang hari. Mereka nggak mempersiapkan diri mereka untuk sesuatu yang buruk. Karena apa? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka mau capai di 5 atau 10 tahun mendatang. Apa rencana Anda untuk masa depan anak-anak Anda? Apa rencana Anda untuk bisnis Anda? Apa rencana Anda untuk pensiun Anda? Bahkan saudara dalam kurun waktu yang dekat ini, apa rencana Anda untuk memulihkan keadaan, memasuki masa endemi? Apa rencana Anda Bapak Ibu Saudara? Apa rencana kita? Nah Bapak Ibu Saudara, secara rohani kita juga perlu berpikir mengenai hal ini. Jika kita mengaminkan bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya Bapak Ibu Saudara, dan kita harus menyambut kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, maka Bapak Ibu Saudara pertanyaannya, apa rencana kita untuk menyambut kedatangan Tuhan? Berapa jiwa yang mau kita bawa kepada Tuhan? Berapa jiwa yang mau kita menangkan? Berapa banyak pos PI yang mau kita dirikan? Berapa pelayan macam apa yang mau kita kerjakan untuk memuliakan namanya? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, if you are ready, then you will have a plan. Kalau Bapak Ibu Saudara siap, Bapak Ibu Saudara pasti membuat perencanaan. Bapak Ibu Saudara, perencanaan adalah konsekuensi logis, tindakan lanjut dari memperhitungkan semua kemungkinan. Bapak Ibu Saudara, orang yang siap adalah orang yang memperhitungkan semua kemungkinan. Setelah dia memperhitungkan semua kemungkinan Bapak Ibu Saudara, dia membuat perencanaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, if you are ready, you will make plan. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda yang cari kerja. Anak muda ini Bapak Ibu Saudara cari kerja ke pinggiran hutan, karena di pinggiran hutan itu Bapak Ibu Saudara ada sekelompok orang, sekelompok penebang pohon yang sedang bekerja. Dia datangin mandornya Bapak Ibu Saudara. Pak Mandor, saya mau ikut kerja di sini boleh nggak? Terus mandornya tanya, emang kamu punya apa? Oh saya ada kampak, katanya saya ada kampak. Oh oke. Tapi ada target ya. Kamu harus kamu harus ngumpulin sebanyak-banyaknya mulai dari Senin sampai hari Kamis, Jumat baru kamu dibayar. Oke? Ada omset yang harus kamu capai. Berapa banyak gelondong kayu, berapa banyak pohon yang harus kamu tebang. Oh, siap katanya. Lalu mulailah anak muda ini kerja Bapak Ibu Saudara. Dia datang lebih awal, dia pulang lebih lambat Bapak Ibu Saudara, dia kerja lebih keras daripada orang lain. Senin dia kerja, Selasa dia kerja, Rabu dia kerja, Kamis dia kerja. Jumat Bapak Ibu Saudara dia terima ceknya dia terima bayaran dia. Pada waktu dia terima bayaran dia, mandornya bilang begini, ini cek kamu, ini bayaran kamu, untuk selanjutnya kamu nggak usah datang. Loh, kenapa saya nggak usah datang? Kenapa saya diberhentikan? Kenapa saya nggak boleh kerja lagi? Saya itu datang lebih awal daripada yang lain. Saya pulang lebih telat dibanding yang lain. Saya kerja lebih keras dibanding yang lain. Kenapa saya tidak boleh kerja lagi? Mandornya bilang, karena kamu nggak sampai omset. Kenapa kamu bisa nggak sampai omset? Saya nggak tahu Pak. Saya udah kerja lebih keras. Akhirnya si mandor bilang begini, boleh nggak saya lihat mata kapaknya kamu? Boleh nggak saya lihat mata kapaknya kamu? Lalu kemudian waktu mata kapaknya dikasih, dia lihat mata kapaknya kumpul. Kapan terakhir kali kamu asah mata kapak kamu? Waduh, saya kerja terlalu keras sehingga saya nggak mikirin untuk mengasah kapak saya. Pokoknya pikiran saya kerja, saya nggak mikirin harus ngasah kampak. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak membuat perencanaan itu sama seperti orang yang mau tebang pohon tapi nggak menyiapkan kampaknya dengan baik. Dia nggak siap Bapak Ibu Saudara. Dia nggak siap untuk kejar omset.
karena dia tidak memperhitungkan kemungkinan dan dia tidak membuat perencanaan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pasti datang untuk yang kedua kali. Pertanyaannya, apakah kita siap menyambut kedatangan Dia? Kalau kita siap, apakah kita membuat perencanaan untuk mendukung bukti bahwa kita siap menyambut kedatangan Dia? Ada banyak hal mungkin terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mempertimbangkan semua kemungkinan. Apakah kita membuat perencanaan untuk mengantisipasi itu semua? Are you ready? I am ready. Are you? Kita tunduk kepala, kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu, bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Tuhan, tolong kami. Ampuni kami kalau selama ini kami berleha-leha. Selama ini kami mengabaikan semua kemungkinan yang mungkin terjadi dalam hidup kami, dan kami tidak membuat perencanaan yang baik. Kami tidak menyiapkan diri kami dengan baik. Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang yang punya persiapan. Mulailah Tuhan di dalam diri kami. Ajar kami untuk mempertimbangkan semua kemungkinan. Ajar kami untuk membuat perencanaan-perencanaan yang baik, mengantisipasi semua kemungkinan yang ada, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang siap. Kami tidak menjadi orang yang gagap seperti gadis-gadis yang bodoh itu. Sebaliknya kami menjadi orang-orang yang siap, sama seperti gadis-gadis bijaksana. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan di gereja ini, Gereja Pantekosta Immanuel. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberkati gembala sidang, Engkau memberkati setiap majelis, Engkau memberkati jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan higurkan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan Tuhan mencurahkan berkat. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ini seluruh doa dan permohonan kami Bapa. Kami angkat, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami bisa sama-sama memperingati satu momen penting dalam iman kami, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, melalui momen ini biarlah tidak berlalu begitu saja Tuhan, melainkan benar-benar membuat kami menyadari Tuhan, memahami bahwa Engkau Tuhan Yesus yang telah naik ke dalam surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami semua, tempat bagi kami orang-orang yang setia dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua Tuhan, jemaat-Mu, GP Immanuel Tuhan, bisa mempersiapkan diri kami masing-masing Tuhan, bisa hidup dalam kondisi berjaga-jaga, karena Engkau Tuhan akan datang sekali lagi untuk menjemput kami semua, untuk kami masuk dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ampuni Tuhan jika selama ini kami mungkin masih sering mengecewakan-Mu Tuhan. Biarlah melalui momen ini Tuhan menjadi titik balik kami, untuk kami benar-benar kembali berjaga-jaga dalam hidup kami Tuhan, senantiasa setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap kehidupan kami, setiap kehidupan jemaat GPI Immanuel dalam nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa dan mengucap syukur pada Engkau atas segala kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus pada saat hari ini. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu saat hari ini, agar mereka Engkau berikan kesanggupan untuk merubah karakter di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa, bentuklah setiap karakter hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kami juga kesanggupan untuk kami ya Bapa, untuk kami dapat menjadi murid-murid Kristus. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami bisa menjadi murid-murid Kristus yang bisa membawa dampak yang positif, membawa damai, sejahtera dan sukacita, serta menjadi garam dan terang-Mu di tengah-tengah dunia saat ini ya Bapa. Jadikanlah kami juga saksi-saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Biarlah melalui situasi kondisi pandemi saat ini Tuhan, Engkau memakai kami untuk kami dapat memberitakan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa agar kami bisa memiliki pola hidup yang selalu berjaga-jaga di dalam setiap hari kami Tuhan, sehingga kami memiliki sikap siap sedia dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan, kami selalu ada di dalam kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan Bapa, terima kasih. Mari kita naikkan kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu ketika Kristus kembali untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat memperingati kenaikan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.